warahmatullahi wabarakatuh. Linabiyina wa syafi'ina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi ummahatil mu'minin wa man huququn alaina minal abai wal ummahati minal muslimin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahu yarzuquna wa yuwaffiquna fima yuhibbuhu wa yardah minal qawli wal amali wan niyyah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik, memberikan kekuatan kepada kita agar kita mendapatkan apa yang Allah ridhai, baik berupa ucapan, perbuatan, dan keikhlasan di dalam melakukan sesuatu. Dan semoga di bulan Ramadan ini kita mendapatkan karunia menjadi utaqo isyahri Ramadan, orang yang dibebaskan oleh Allah Ta'ala dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Lillahi ta'ala. Qala al-muallifu rahimahullah. Al-hadithu thaminu. Hadis yang ke-8. An ibni Umar, dari Abdullah bin Umar. Ibnu Umar di sini maksudnya adalah Abdullah bin Umar. Walaupun Umar itu berputra banyak, akan tetapi yang dimaksud adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu aku diperintah, ai amaroni Rabbi. Sudah maklum diketahui bahwa yang berhak memerintah, yang berhak mencegah di dalam menentukan hukum syara' itu hanya Allah Ta'ala. Asy-syari' haqiqatan huwallah, wan nabiyyu huwa asy-syari'u majazan. Syari' yang menjelaskan, yang menentukan hukum itu pada hakikatnya adalah siapa? Allah Ta'ala. Allah lah yang menentukan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi hamba-hambanya. Hanya Allah Ta'ala yang kuasa menentukan halal, haram, iman, kufur, baik, jelek, berpahala, berdosa, dan sebagainya. Hanya Allah Ta'ala yang mempunyai hak demikian. Itu yang disebut dengan asy-syari'. Asy-syari' yang menentukan syariat. Hakikatnya siapa? Allah Ta'ala. Nah, Nabi kita itu hanya sebatas menyampaikan, maka disebut sebagai syari' majazan. Syari' ada dua, ada syari' hakikatan, ada syari' majazan. Ini supaya sistematis. Syari' hakikatan huwallah, syari' majazan huwa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi yang lain. Umirtu, Allah memerintahkan kepadaku. Ini artinya apa? Menepis pemahaman bahwa, awas, ada orang yang meyakini bahwa nabi itu kadang atau pernah lisannya ngomong tapi nabi tidak menghendaki. Jadi katanya dikendalikan oleh setan. Ini nggak boleh. Jadi umirtu, aku diperintahkan. Yang memerintahkan itu siapa? Allah Ta'ala. Tidak ada yang lain. Maksudnya demikian. An uqatilan nasa.
agar aku memerangi. Memerangi di sini maksudnya begini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diutus, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya diwajibkan untuk bertabligh. Bertabligh dari satu rumah ke rumah yang lain. Dan yang paling utama yang disampaikan oleh beliau adalah tentang mengesahkan Allah, dalam mentauhidkan Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Nah, ini Rasulullah selama di Mekkah, beliau itu hanya melakukan tabligh, ya. Rasulullah tidak diizini. Awas, Rasulullah tetap bertabligh, dan kemudian tabligh yang utama adalah di dalam mentauhidkan Allah Ta'ala. Kemudian Rasulullah pada masa-masa awal kenabian itu tidak diizini untuk berjihad ketika Rasulullah masih di Mekah. Terus Rasulullah ketika sudah di Madinah, beberapa waktu setelah di Madinah, Rasulullah diizini untuk berperang apabila ada yang memulai. Ini tahap kedua. Rasulullah diizini berperang apabila ada pihak yang memulai. Yang kedua. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diizini untuk memulai perang terlebih dahulu, walaupun tidak dimulai oleh yang lain, tapi Rasulullah itu boleh untuk memulai pertama kali untuk memerangi. Awas, memerangi di sini maksudnya agar orang selain Islam itu masuk ke dalam agama Islam. Tahap ketiga, Rasulullah itu diizini untuk memerangi untuk pertama kali, maksudnya bukan karena ada yang miwiti, bukan karena ada yang memulai, tapi selain di bulan haram dan selain di Masjidil Haram. Itu tahap yang ketiga. Kemudian tahap yang keempat, Rasulullah itu boleh memerangi orang selain Islam agar masuk ke dalam agama Islam, walaupun di bulan haram, walaupun di Masjidil Haram, secara mutlak. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diperbolehkan. Walaupun demikian, Rasulullah adalah bukan orang yang pendendam, bukan karena pribadi beliau kemudian membunuh orang lain, mencelakai orang lain, bukan. Rasulullah itu sebatas memenuhi perintah Allah Ta'ala. Rasulullah ketika di Madinah sama sekali tidak berperang. Itu artinya apa? Rasulullah itu tidak menjalankan sesuatu berdasarkan nafsu, tapi berdasarkan wahyu dari Allah Ta'ala. An uqatilan nas. An-nas di sini maknanya al-muradu bihadza ahlul awthan wa musyrikul arabi wa man la yu'min. Qalahu al-Khattabi. Yang dimaksud dengan nas di sini, al-muradu bihadza ahlul awthan wa musyrikul arabi wa man la yu'min. Yang dimaksud dengan manusia di sini adalah mereka para penyembah berhala. Para penyembah berhala, wa musyrikul arabi. Ya, yang kedua adalah orang musyrik dari kalangan orang Arab. Jadi dia percaya akan adanya Allah Ta'ala, tapi percaya akan adanya selain Allah yang sama-sama mempunyai sifat ketuhanan. Itu namanya orang musyrik. Kemudian waman la yu'min, dan kepada orang yang sama sekali tidak beriman.
kepada Allah, kepada Rasulullah. Ini yang dimaksud dengan manusia. Aku diperintahkan oleh Allah, aku diperintah oleh Allah untuk memerangi manusia. Manusia tadi maksudnya seperti yang disebutkan tadi. Kemudian hatta yashhadu, wa fi riwayatin hatta yaqulu, wa fi riwayatin hatta yaqulu. Kalau di sini pakainya hatta yashhadu. Dalam riwayat yang lain menggunakan redaksi hatta yaqulu. Alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dari dua riwayat ini, awas, dari dua riwayat ini para ulama menyimpulkan. Tadi yang pertama hatta yashhadu, yang kedua hatta yaqulu. Para ulama menyebutkan hadza yadullu dilalatan zahiratan anna dukhula fil Islam la budda fihi minal jam'i bainal li'tiqadi bil qalbi wan nutqi bil lisan. Dari dua riwayat tadi, yang pertama hatta yashhadu, yang kedua hatta yaqulu. Nah, ulama menyimpulkan dari dua hadis ini dapat dikompromikan. Dua hadis ini tidak bertentangan, tapi saling melengkapi. Hadis yang berbunyi hatta yashhadu ini maksudnya sampai mereka mempunyai keyakinan. Kemudian yang hatta yaqulu sampai dengan mereka mengucapkan. Nah, dari sini disimpulkan bahwa orang yang hendak masuk Islam, orang yang di luar Islam, yang hendak masuk ke dalam Islam, itu hendaknya dia itu harus mengucapkan dua kalimat syahadat dengan lisan, kemudian meyakini dalam hati. Tidak cukup salah satu dari keduanya. Misalkan hanya mengucapkan saja, tapi hatinya tidak meyakini kandungan maknanya. Ini namanya orang munafik. Yuzhirul Islam wa yukhfi khilafahu. Melahirkan Islam, mulutnya bersyahadat tapi hatinya menentang. Itu namanya orang munafik fil i'tiqad, munafik fil iman, munafik fil Islam. Orang yang nifak di dalam urusan agama. Orang yang semacam ini itu siksanya pedih. Dalam Al-Quran disebutkan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang yang munafik, munafik di sini maksudnya yang secara lahir bersyahadat, secara lahir suratan dia melakukan sholat, tapi hatinya tidak beriman. Nah, yang demikian ini itu siksanya lebih pedih daripada orang yang kafir mu'lin, orang yang kafir yang terang-terangan. Lawan daripada munafik itu adalah mu'lin. Nah, orang yang munafik itu fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu kelak akan berada di tempat yang paling bawah yang ada di neraka, di keraknya, di palungnya neraka. Wal-'iyadzu billahi ta'ala. Saya ulang. Dari dua riwayat ini ulama menyimpulkan, orang non-muslim yang hendak masuk dalam agama Islam itu hendaknya harus wajib untuk mengucapkan dua kalimat syahadat dengan lisannya. Dan yang kedua adalah meyakini. Kalau ada orang meyakini tapi tidak mengucapkan, maka bertentangan dengan hadis ini. Karena ada ungkapan hatta yaqulu.
hatta yaqulu. Di samping tadi hatta yashhadu, di riwayat yang lain itu menggunakan redaksi hatta yaqulu. Dan di dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala berfirman, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Qulu amanna, katakanlah kami beriman. Nah, ini menunjukkan bahwa orang yang mau masuk ke dalam Islam itu harus mengucapkan 2 kalimat syahadat di samping meyakini kandungan maknanya. Tidak cukup salah satunya. Ya, maka jangan pedulikan kalau ada orang yang mengatakan wong tas sing penting imane. Kalau ada orang selain Islam ya, kalau ada orang selain Islam kemudian kepengin masuk Islam tapi disuruh syahadat nggak mau, atau tidak disuruh, dia ada kesempatan untuk bersyahadat tapi tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka ini bertentangan dengan ijma'nya ulama. Ini ada catatan dari Al-Imam Al-Baihaqi. Qala Al-Baihaqi fi syu'abil imani annahu la budda fil islami annahu la budda liddukhuli fil islami minal jam'i bainan nutqi wal i'tiqadi wala yakunu syakhsu mu'minan wala musliman illa idza jama'a bainahuma. Saya ulang. Qala al-Baihaqi fi syu'abil imani annahu la budda liddukhuli fil islami minal jam'i bainan nutqi, maksudnya nutqi bisyahadatain, terus wal i'tiqadi wala yakunu syakhsu mu'minan wala musliman illa idza jama'a bainahuma. Semacam itu saya maknai. Al-Imam Al-Baihaqi radhiyallahu anhu, beliau berkata, masuk dalam Islam itu harus ada syarat yang terpenuhi, yakni apa? Al-jam'u baina itsnaini, apa? Bainan nutqi wal i'tiqad, mengucapkan sekaligus meyakini. Ini ada tambahan sedikit. Qala an-Nawawi, ini pengarang kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Qala an-Nawawi man saddaqa biqalbihi man saddaqa biqalbihi walam yantiq bilisanihi fahuwa kafirun mukhalladun finnari bil ijma'. Saya ulang. Qala an-Nawawi radhiyallahu anhu man saddaqa biqalbihi wa lam yantiq bi lisanihi walam yantiq bilisanihi
fahuwa kafirun mukhalladun finnari bil ijma'. Barang siapa dalam hatinya sudah membenarkan Allah adalah Tuhannya, Sayyiduna Muhammad adalah utusan Allah Ta'ala, tapi tidak bersyahadat, maka dia bukan orang Islam. Dia tidak sah dikatakan orang Islam menurut kita dalam hukum zahir ataupun menurut Allah Ta'ala. Tidak dikatakan sebagai umat Islam. Hal ini diperkuat oleh Al-Imam An-Nawawi dalam sabdanya, dalam ucapannya, dan Al-Imam Al-Qadhi Iyad. Beliau mengatakan begini. Ini kalau mau ditulis monggo, tapi banyak sekali ini. Ittafaqa ahlus sunnati. Ahlus sunnah wal jamaah itu bersepakat. Ittafaqa ahlus sunnati minal muhaddithin wal fuqahai wal mutakallimin. Ahlu sunnah baik dari kalangan ahli hadis, wal fuqahai dan dari ahli fiqih, wal mutakallimin dan ahli ilmu tauhid. Ittafaqa, saya ulang, ittafaqa ahlu sunnati minal muhaddithin wal fuqahai wal mutakallimin. Ahlu sunnah baik dari kalangan ahli hadis, dari kalangan faqih, ulama fiqih ataupun ulama tauhid bersepakat. Apa kesepakatan mereka? Ala annal mu'mina alladhi yuhkamu bi annahu min ahlil qiblah wala yakhludu finnar la yakunu illa man i'taqada bi qalbihi dinal islami i'tiqadan jaziman khaliyan minasyuquq wa nataqa bisyahadatain. Itu. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah bersepakat apa? Orang Islam itu hanya dapat dikatakan Islam dan dia nanti kelak tidak langgeng di neraka. Seandainya masuk ke dalam neraka, maka dia tidak dilanggengkan ke neraka di dalam neraka. Yakni siapa? Orang yang mempunyai i'tiqad yang jazim, khaliyan minasyuquq. Tidak ada sama sekali keraguan dalam makna dua kalimat syahadat. Terus wa nataqa bisyahadatain, dan dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Fa in iqtasara ala ihdahuma, apabila mengucapkan saja atau meyakini saja, lam yakun min ahlil qiblah, maka dia bukan disebut sebagai orang mukmin aslan sama sekali. Illa idza ajaza anin nutqi, kecuali tidak mampu mengucapkan fi lisanihi. Contoh, misalkan ada orang yang bisu. Ada orang bisu, ada orang non-Islam bisu, ingin masuk ke dalam agama Islam, maka dia di samping meyakini, maka apabila orang bisu itu masih bisa untuk menggerakkan lidahnya, menggerakkan mulutnya, maka dia wajib untuk menggerakkan mulutnya. Tidak mengucapkan, karena dia tidak mampu mengucapkan dua kalimat syahadat. Au li adami tamakkuni minhu li muajalatil maniyah, atau karena waktunya sudah tidak mungkin. Misalkan bagaimana? Ada orang dalam hatinya sudah meyakini, dan ketika dia akan mengucapkan dua kalimat syahadat, dia kemudian meninggal. Ini sah dikatakan beriman. Au li ghairi dzalik fa innahu yakunu mu'minan. Ini kesimpulan dari hadis hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Terus wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah, wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Kemudian aku juga diperintahkan
agar umat manusia itu mendirikan salat. Ini artinya apa? Artinya orang yang tidak melakukan salat. Saya ulang. Dari hadis ini dapat dipahami, orang yang tidak mendirikan salat, walaupun dia bersyahadat, tapi dia jika tidak melakukan salat, dia tetap orang Islam, tapi itu berhak diperangi oleh khalifah. Khalifah berhak untuk memaksa dia untuk melakukan salat. Ini jika ada khalifah, ya. Khalifah ataupun naibnya, orang yang yaqumu maqamahu, orang yang kedudukannya itu menduduki kedudukannya khalifah, ini berhak untuk memeranginya, memaksanya dengan ancaman bunuh. Kalau tidak bertaubat maka boleh dibunuh dalam rangka had, bukan dalam rangka sebagai orang yang keluar dari Islam. Awas, dalam rangka had itu penting. Beda dengan yang mengatakan dibunuh karena keluar dari Islam. Bukan, karena orang kalau sudah bersyahadat, tapi dia tidak melakukan sholat dan dia tidak mengingkari kewajiban sholat, maka dia tetap disebut sebagai umat Islam. Akan tetapi dia berdosa besar, dan berdasarkan hadis ini khalifah itu berhak untuk mengeksekusinya. Kafaratan lahu, haddan lahu, sebagai bentuk dari kafarah, bentuk sebagai had, bukan sebagai bentuk bahwa dia itu adalah orang yang keluar dari Islam. Kemudian wa yu'tuz zakah, wa yu'tuz zakah, kemudian menunaikan zakat. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah memerangi, awas, pernah memerangi dua kelompok sekaligus. Yang pertama ahlur riddah, yang kedua adalah ahlu mani'iz zakah. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq itu memerangi dua kelompok. Yang pertama, awas, yang pertama adalah orang yang keluar dari Islam agar masuk ke dalam Islam kembali. Kemudian orang Islam yang tidak mengeluarkan zakat. Berdasarkan apa? Berdasarkan ini. Berdasarkan hadis Nabi yang mengatakan bahwa umirtu an uqatilan nas. Awas, hadis ini adalah hadis yang mutawatir. Hadis ini adalah hadis yang mutawatir. Ini riwayatnya banyak, sehingga tidak ada kesepakatan mereka di dalam melakukan pembohongan terhadap hadis ini. Saya ulang, hadis ungkapan Rasulullah wa yu'tuz zakah itu mengandung pengertian bahwa orang yang tidak menunaikan zakat kemudian mempunyai kekuatan, kayak dulu zamannya Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, banyak orang, sekelompok orang tidak mau mengeluarkan zakat dan mereka punya kekuatan. Mereka punya kekuatan, mereka punya pasukan. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah, awas, bukan sebagai pribadi, sebagai khalifah, ini memerangi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Bisa dipaham ya? Terus, fa idza fa'alu dzalika, jika mereka nas ini telah melakukan syahadat, apabila mereka telah menunaikan zakat, melaksanakan salat, asomu minni, asomu ay hafidhu, asomu ay hafidhu, mereka telah menjaga diri mereka minni, awas, minni, dari ketentuanku. Ketentuanku maksudnya ketentuan Allah yang telah disampaikan oleh Nabi. Menjaga apa? Dima'ahum,
wa amwalahum. Kalau ada orang bersyahadat, maka siapapun tidak boleh mengganggunya. Dia adalah muslim, dia adalah orang yang berhak dimuliakan. Dimuliakan apa? Dimuliakan nyawanya, dimuliakan hartanya, dimuliakan harga dirinya, dimuliakan nasabnya. Jadi orang yang telah bersyahadat, orang muslim dalam Islam, orang yang Islam itu dimuliakan darahnya, dimuliakan hartanya, dan dalam ketentuan lain yakni dimuliakan harga dirinya, dimuliakan nasabnya, dimuliakan nasabnya. Illa bihaqqil Islam, illa bihaqqil Islam, illa bihaqqil Islam, kecuali karena hak Islam itu sendiri. Kenapa? Orang yang beragama Islam itu berarti tunduk juga dengan aturan-aturan yang ada dalam agama Islam. Orang bersyahadat itu berarti tunduk kepada hukum-hukum yang ada dalam Islam. Apa di antara hukum yang menjadi hukum Islam setelah orang itu bersyahadat? Di antaranya misalkan qisas. Illa bihaqqil Islam, itu contohnya apa? Kalqi qisas. Illa bihaqqil Islam, kecuali karena dia memang sama-sama Islam, ya. Kemudian ada pihak keluarga, misalkan ada orang membunuh, keluarga yang dibunuh ini tidak terima, tidak memaafkan orang yang membunuh. Kalau dimaafkan sudah habis perkara. Ataupun kalaupun si keluarga tidak meminta balas bunuh, tapi misalkan memintakan diat, diat misalkan, maka harus membayar diat. Kalau memaafkan ya sudah habis perkara. Tapi kalau misalkan ada dan hendaknya ini yang paling baik adalah memaafkan. Ada orang membunuh dengan sengaja, orang Islam sama-sama orang Islam, dan ini adalah dosa besar. Dosa besar. Seandainya ahli waris kemudian menuntut agar yang membunuh untuk dibunuh, ini namanya illa bihaqqil Islam. Illa bihaqqil Islam, karena kecuali karena hak agama Islam, ya, semacam itu. Masya Allah. Terus karena apa? Karena dalam Al-Quran disebutkan fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fakhallu sabilahum. Dalam Al-Quran disebutkan orang yang sudah bertaubat. Bertaubat artinya mereka itu kemudian ketika meninggalkan sholat sudah mau melakukan. Orang yang tidak mau membayar zakat lalu sudah mau membayar zakat, fakhallu sabilahum, maka bebaskanlah mereka, biarkan mereka berjalan. Artinya mereka itu tidak boleh aniaya hartanya, tidak boleh disia-siakan nyawanya, ya. Dalam Al-Quran disebutkan fa in tabu wa aqamus shalah wa atawuz zakata fakhallu sabilahum. Jika mereka sudah bertobat, yakni mereka sudah melakukan salat, sudah mengqadha, sudah melakukan kewajiban-kewajiban yang tertinggal berupa salat tadi, dan dia sudah mengeluarkan zakat, fakhallu sabilahum, maka sepikanlah jalan mereka. Artinya biarkan mereka bebas. Mereka tidak boleh dianiaya, tidak boleh disia-siakan darah dan hartanya. Wa hisabuhum 'ala Allah. Wa hisabuhum 'ala Allah. Makna daripada wa hisabuhum 'ala Allah, kita itu tidak mengetahui urusan batin orang Islam. Apabila ada orang mengucapkan dua kalimat syahadat,
Ada orang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka kita harus menghukumi dia. Kalau tadi sebagai sahnya Islam itu harus ada ucapan dan keyakinan. Akan tetapi bagi kita, kalau ada orang yang sudah bersyahadat, maka kita itu berhusnudzon bahwa dia itu masuk Islam. Adapun dia hatinya mengingkari ataupun tidak, ini kita kembalikan kepada Allah Ta'ala. Yang semacam ini kita kembalikan kepada Allah Ta'ala. Awas. Wa hisabuhum 'ala Allah ay wa muhasabatu bawatinihim. Wa hisabuhum 'ala Allah dimaknai supaya jelas, ay wa muhasabatu bawatinihim amrun yarji'u ilallahi ta'ala. Yarji'u ilallahi ta'ala. Urusan batin seseorang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu urusan batinnya itu kita kembalikan kepada Allah Ta'ala. Kalau kita hanya melihatnya secara batin. Kalau orang sudah bersyahadat, orang tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang menentang 2 kalimat syahadat. Saya ulang, orang sudah bersyahadat dan dia tidak pernah mengucapkan kalimat-kalimat yang menentang 2 kalimat syahadat atau melakukan perbuatan yang menentang kandungannya 2 kalimat syahadat, urusan batin itu kita kembalikan kepada Allah Ta'ala. Maksudnya kita pasrahkan kepada Allah Ta'ala. Ceritanya ada seorang sahabat. Ketika berperang, sahabat ini menemui musuh yang ketika pedang sudah menempel di lehernya, dia mengatakan la ilaha illallah. Ada sahabat berperang. Kemudian ada musuh yang ketika pedang sudah menempel ini, dia mengucapkan la ilaha illallah. Nah, sahabat ini kemudian tetap membunuh orang ini. Orang yang sudah bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ini tetap dibunuh oleh sahabat tadi. Cerita ini, kejadian ini disampaikan kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi marah. Nah, itu namanya marah al-bughdu fillah. Marah karena di dalam menegakkan agama Allah Ta'ala, bukan marah karena mengikuti hawa nafsu. Nabi marah ini, marah besar. Halla syaqqaqta an qalbihi, apakah kamu mampu membelah dadanya? Apakah kamu membelah dadanya? Maksudnya apakah kamu tahu apa yang ada di batin orang tersebut? Artinya apa? Kita tidak tahu isi batin seseorang. Terus dia mengatakan, orang yang membunuh orang yang sudah bersyahadat tadi, dikatakan innama aqtuluhu li'annahu khaufan minal qatli. Saya bunuh dia itu karena saya meyakini bahwa dia mengucapkan la ilaha illallah bukan karena masuk Islam, tapi karena takut dibunuh. Karena takut dibunuh oleh saya, maka saya bunuh saja, bukan karena masuk Islam. Nabi mendengar itu jawabannya apa? Halla syaqqaqta an qalbihi, apakah engkau mampu atau bisa membelah dadanya? Artinya apakah engkau itu mampu mengetahui isi kandungan hatinya? La ama ma yudraku ma fi qalbihi, apa yang ada di hatinya kita tidak mengetahui. Nahnu naktafi minan nasi bi dhawahirihim. Nahnu naktafi minan nasi bi dhawahirihim. Kita di dalam menghukumi orang lain itu cukup dengan hukum yang ada kaitannya dengan
zahir, ucapannya bagaimana, perbuatannya bagaimana. Sedangkan hati seseorang kita tidak tahu. Ulama menyebutkan nahnu la na'rifu ma fi qalbil insan. Kita tidak mengetahui apa yang ada di hati seseorang, walakinnallah ya'rifu ma fi qalbihi wa huwa nafsuhu ya'rifu ma fi qalbihi. Saya ulang. Nahnu la na'rifu ma fi qalbil insan. Kita tidak mengetahui apa yang ada di hati manusia. Walakinillah wal abdu nafsuhu ya'rifu ma fi qalbihi. Akan tetapi Allah dan hamba itu sendiri mengetahui apa yang ada di hatinya. Semacam itu. Jadi Masya Allah, kita itu hanya menghukumi zahir, kecuali dulu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah diberitahu oleh Allah Ta'ala sejumlah nama-nama orang yang munafik. Tapi nama-nama ini tidak diumumkan oleh Nabi kepada para sahabat. Yang diberitahu oleh beliau diantaranya adalah sahabat Hudzaifah ibnul Yaman dan sahabat Bilal bin Rabah. Tapi yang paling banyak mendapatkan nama-nama itu adalah Hudzaifah ibnul Yaman. Ya, saya ulang. Hadis ini rawahul Bukhari wa Muslimun. Kita baca tabarrukan lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, supaya tambah ngantuk juga. Lillahi ta'ala. Al-haditsus tsaminu. An ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allahi ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ya, kita lanjutkan hadis yang ke-9. Al-hadithut tasi'u an Abi Hurairah. Abi Hurairah, nama aslinya yang paling rajih itu adalah Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr. Ada 30 lebih pendapat siapakah nama aslinya Abu Hurairah. Ada 30 pendapat. Coba. Ini ulama hadis itu betul-betul luar biasa. Abu Hurairah itu namanya siapa saja sih? Mereka hafal. Nah, kalau kita ditanya nama Abu Hurairah yang asli siapa? Ya, ini baru tahu kan? Namanya Abdurrahman bin Sakhr. Ada 30 lebih pendapat siapakah nama asli dari Abu Hurairah. Sebab dijuluki Abu Hurairah karena suatu ketika Rasulullah melihat Abdurrahman bin Sakhr ini sedang membelai kucing, ya, membelai kucing di lengan baju beliau itu.
Maka disebut sebagai ya Abahir, ya Aba Hurairah. Nah, seperti itu. Radhiyallahu anhu qala. Beliau masuk Islam ketika setelah perang Khaybar. Beliau adalah orang yang mulazamah tamah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau tidak beristri, sampai beliau tidak punya rumah, sampai beliau tidak bekerja. Awas, bukan berarti tidak mampu atau tidak malas untuk bekerja. La. Sampai beliau ini senantiasa tinggal di Masjid Nabawi. Dan Abu Hurairah adalah sahabat laki-laki yang paling banyak meriwayatkan hadis. Abu Hurairah adalah orang yang tahu apa yang dialami oleh Rasul, di mana sahabat yang lain tidak tahu. Banyak sabda-sabda Nabi yang Abu Hurairah meriwayatkan, namun sahabat yang lain tidak meriwayatkan. Karena apa? Yang namanya sahabat Nabi itu banyak di antara mereka yang penduduk Madinah. Itu banyak mereka yang punya kebun-kebun kurma. Mereka sibuk dengan kebunnya. Yang sahabat Muhajirin itu sibuk berdagang. Nah, Abu Hurairah ini bukan tipe orang yang seperti tadi. Beliau adalah orang yang mulazamah tamah terhadap Rasulullah, sehingga beliau bahkan sampai tidak menikah, tidak punya keluarga di sini, tidak punya. Kemudian apa? Abu Hurairah ini tidak bekerja. Sampai beliau ini tinggal bersama ashabus suffah, orang-orang yang tinggal di masjid Rasulullah. Itu karena apa? Mencukupkan apa yang diberikan oleh Rasulullah kepada mereka. Jadi yang namanya ashabus suffah itu adalah sahabat-sahabat Nabi yang mulazamah, senantiasa mengikuti Rasulullah dengan serius, dengan intens. Sehingga mereka mendapatkan didikan langsung secara intens oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqul. Awas, ini adalah potongan hadis, bukan hadis lengkap. Mana haitukum anhu fajtanibuh ila akhirih. Ini bukan hadis yang lengkap, tapi hadis yang merupakan potongan hadis yang panjang. Hadis yang panjang. Apa kelengkapannya? Nah ini, ya ayyuhan nas qad furidul hajju alaikum fahujju. Semacam itu. Nabi ketika haji wada, beliau itu bersabda, ya ayyuhan nas, wahai umat Islam, qad furido al-hajju alaikum, telah diwajibkan haji bagi kalian semuanya yang mampu. Fahujju, maka berhajilah. Nah, terus ada seorang laki-laki yang bertanya, akulla amin ya Rasulullah, yang namanya haji itu tiap tahun apa tidak wahai Rasulullah? Rasulullah itu diam. Terus mengulangi lagi, ya ayyuhan nas qad furidha alaikumul hajju fahujju. Tanya lagi orang ini, akulla amin ya Rasulullah. Nabi mengulang lagi ungkapan tadi. Nah, terakhir setelah 3 kali, kemudian Rasulullah mengucapkan, lau qultu na'am la wajabat. Lau qultu na'am la wajabat. Seandainya saya mengatakan ya, la wajabat, maka niscaya wajib setiap tahun. Ini maksudnya apa? Awas. Dari hadis ini ulama menyimpulkan Rasulullah itu berhak melakukan ijtihad di dalam urusan syariat. Dan ijtihad Rasulullah itu tidak pernah keliru.
Saya ulang. Ketika Rasulullah ditanya bolak-balik ditanya sampai 3 kali, kemudian beliau mengatakan, lau qultu na'am, seandainya saya mengatakan ya wajib tiap tahun, la wajabat, maka niscaya haji itu wajib tiap tahun. Itu maksudnya apa? Rasulullah diberi hak oleh Allah untuk beristihad dalam urusan syariat, dan istihad Nabi itu pasti sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Walamastata'tum, dan kalian pasti tidak akan kuat. Nabi mengatakan, seandainya saya mengatakan ya, maka haji itu wajib tiap tahun dan kalian pasti tidak akan kuat. Sepisan baik kuat apa ora? Sepian baik, sepisan saja belum ada rezeki. Jangan mengatakan tidak kuat, belum ada rezeki, belum ada kesempatan. Ya, semoga kita diberikan rizki, diberikan kekuatan untuk berziarah ke Makkah dan Madinah. Semacam itu. Terus berlanjut sampai kepada hadis yang sampai di sini, manahaitukum anhu fajtanibuh. Apa yang aku larang, manahaitukum, apa yang aku larang bagi kalian, anhu fajtanibuhu ay ij'alu janiban utrukuhu tamaman. Apa yang aku larang bagi kalian, maka fajtanibuh, tinggalkan secara total. Yang namanya meninggalkan sesuatu, meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi dan artinya adalah sesuatu yang haram, maka wajib ditinggalkan secara keseluruhan. Wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum. Dan apa yang aku perintahkan kepada kalian, wa ma lan perkara amartum kang perintah sapa ingsun kum ing sira kabeh, bihi kelawan ma, faf'alu mongko padha nglakoni sira kabeh, minhu saking ma, mastata'tum ay ma taqdiruna alaihi, ay ma qadartum alaihi, apa yang kalian mampu. Contoh, kita diperintahkan untuk melakukan sholat sehari semalam berapa kali? 5 kali dalam waktu yang wajib. Kewajiban pertama itu dengan berdiri. Kalau tidak mampu maka dilakukan sambil duduk. Nah, ini yang dimaksud dengan mastata'tum. Awas, bukan begini, aku tapan puasa bedugan, misalkan begitu, bukan. Puasa itu dari subuh sampai maghrib, sampai maghrib. Puasa samampune lah Ustaz, tau mampune Pak Kiai. Nyong puasa orang mampune sedina be sauret tok. Puasa mung sauret tok dan sebagainya. Allah, bukan seperti ini. Yang dimaksud dengan istita'ah itu maksudnya adalah salamatul alat. Awas, innallaha la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak memberikan taklif kecuali sesuai dengan kadar kemampuan. Maksudnya apa? Selama badan kita sehat, itu artinya kita dipandang mampu menurut syariat. Perut kita sehat, tidak kena ya kan? Belum sepuh, belum pikun dan sebagainya, maka wajib untuk berpuasa. Bukan begini, aduh aku nggak kuat Pak Ustadz, lapar, kalau jam 8 aja udah nggak mampu hampir. Bukan seperti itu. Yang dimaksud dengan mampu di sini adalah apa? Salamatul alat, anggota badannya itu sehat, semacam itu. Terus, fa innama ahlaka alladzina min qablikum kathratu masailihim. Sesungguhnya umat-umat, alladzina di sini maksudnya al-umam as-sabiqah, alladzina min qablikum, sesungguhnya umat-umat terdahulu, umat-umat sebelum kalian itu hancur.
mengalami yang namanya siksa, mengalami yang namanya azab dari Allah Ta'ala. Awas, fa innama ahlakal ladzina min qablikum, sesungguhnya yang menjadikan hancur umat-umat sebelum kalian adalah apa? Kathratu masailihim, yakni apa? Banyak bertanya, ai min ghairi hajatin, tanpa ada kebutuhan. Diperintah dikongkon nyembelih sapi, diperintah untuk menyembelih sapi. Tanya, sapine wadon opo lanang? Terus engko takon, sapine sing lemu opo sing kering? Terus engko takon, warnane putih apa kuning? Dan sebagainya. Padahal tujuannya apa? Ta'annutan, mereka tidak mau melaksanakan. Awas, dari hadis ini dapat dipahami begini. Seorang murid hendaknya itu menghafalkan matan, tidak banyak bertanya kepada hal-hal yang tidak terjadi. Awas, seorang murid di hadapan kiai, di hadapan gurunya, itu hendaknya jangan banyak bertanya, kecuali memang dia memang membutuhkan untuk bertanya. Tapi hal-hal yang tidak terjadi, hal-hal yang tidak dialami, jangan ditanyakan. Awas, ini dari hadis ini ya, para ulama di antara adabnya seorang murid, hafalkan saja pelajaran dari guru, pelajaran dari kiai yang sudah lewat itu dibaca ulang, supaya pahamnya itu semakin tertancap dalam hati. Jangan banyak bertanya tapi pelajaran yang lewat lupa. Ini nggak bagus nih. Nah, dari sini ulama menyebutkan di antara adab orang, ini kan ada sahabat bertanya kepada Rasulullah. Pertanyaannya tidak penting, ya. Pertanyaan tidak penting. Artinya apa? Dia sudah tahu bahwa yang namanya Allah lah yang menentukan, kewajibannya setahun sekali atau seumur sekali. Ini nggak perlu ditanyakan, tanyanya nanti. Kalau sudah saya jelaskan kamu belum jelas, nah baru saya tanyakan. Seperti itu. Jadi saya ulang, fa inna ma ahlaka alladzina min qablikum kathratu masailihim, karena mereka banyak bertanya, ai min ghairi hajatin. Terus ai ta'annutan, karena mempersulit kepada yang ditanya. Terus wakhtilafuhum ala anbiyaihim ai adamu ta'atihim li anbiyaihim, dan ketidaktaatan mereka kepada nabi-nabi sebelum nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takon tapi maksudnya ngangel-ngangel maring sing ditakoni, ora gelem nglakoni. Bisa dipaham ya maksudnya ya? Jadi yang menjadikan umat sebelum kalian hancur, yakni umat sebelum Nabi itu disiksa oleh Allah Ta'ala, adalah menanyakan hal-hal yang tidak substansial, yang tidak penting, yang tidak berkaitan dengan amalnya mereka. Tidak sesuatu yang dibutuhkan saat itu, tapi ditanyakan seperti itu. Terus wakhtilafuhum ala anbiyaihim, maksudnya apa? Adamu ta'atihim li anbiyaihim, mereka bertanya tapi tidak mentaati apa yang diperintahkan oleh nabi mereka. Ikhtilaf itu maksudnya tidak melakukan ketaatan. Ai la yusri'u fit ta'ah. Jadi begitu ada perintah tidak langsung tidak langsung dilaksanakan, tapi takon terus, tapi akhirnya kemudian tidak melaksanakan. Rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Nah, kemudian terakhir dari hadis ini, para ulama dari hadis ini muncullah qaidah darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih.
menolak hal-hal yang berbahaya itu lebih diutamakan dibandingkan dengan menarik yang bermanfaat. Jika dalam satu waktu kita dihadapkan dalam dua hal, menolak bahaya atau menarik kemanfaatan, maka yang diutamakan apa? Yang diutamakan adalah apa? Menolak sesuatu yang berbahaya. Nah, seperti ulama tib mengatakan apa? Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Nah, semacam itu. Itu ulama tib katanya. Jadi sebelum kita terkena penyakit, ya, yang namanya manusia ya punya penyakit, itu hindari makanan-makanan yang tidak sehat. Maksudnya begitu. Jadi mencegah dari hal-hal yang menimbulkan penyakit itu lebih utama dibandingkan daripada mengobati. Jadi at-takhliyatu aula minat tadawi. Jadi menghindari hal-hal yang merusak, yang merugikan badan itu lebih diutamakan dibandingkan dengan mengobati. Saya ulang, hadis ini menurut ulama sebagai dasar munculnya kaidah darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dibaca bareng tabarukan lillahi ta'ala. Al-hadithut tasi'u an Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhrin radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bih faf'alu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Wallahu alam. Wallahu yuwaffiquna wa yuthabbituna fima yuhibbu wa yardah minal qawli wal amali wan niyyah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.